Shalom, shalom. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Blessed Mother's Day. Hari ini hari secara internasional, hari ini adalah hari ibu. Ucapkan selamat pada mama-mama. Saudara, kalau kita belajar tentang mama, saya lihat ada dua hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama itu adalah kesetiaan mereka. Dan yang kedua itu, yang saya pelajari itu adalah willingly to sacrifice. Saudaraku, seorang mama itu, mereka itu adalah orang-orang yang sangat setia, dan biasanya mereka itu orang-orang yang dengan sukarela untuk berkorban. Hari ini kita peringati Hari Mama. Kalau sudah lihat, saya tadi berkatakan bahwa seorang ibu itu biasanya dengan rela hati untuk berkorban. Nah, itu kalau saya pernah dengar ini, di Malaysia sudah ada satu rumah sakit, tapi katanya dulu, tapi saya bilang enggak. Mereka sebut ada rumah sakit itu namanya rumah sakit korban lelaki. Terus seorang mama itu adalah seorang yang berkorban. Dia bukan hanya mengandung selama 9 tahun, tapi dia juga apa? 9 itu bayi ajaib. Selama 9 bulan, tapi juga bagaimana mereka merawat, membesarkan kita. Saya ingat kalau istri saya waktu dia habis melahirkan, dia jaga anak saya yang pertama, Clarissa itu. Dia mau susuin sampai 2 tahun. Karena mau kasih yang terbaik untuk anak. Dan saya lihat setiap malam itu, anak saya itu setiap 1 jam, 2 jam, bangun. Tapi saya lihat seorang mama itu seorang yang apa? Berkorban. Dan saya bukan hanya itu, kalau melihat dia ada makanan gitu, anaknya mau gitu, apa? Dia kasih apa? Korban. Terus seorang mama itu seorang yang apa? Rela berkorban. Kalau papa, lain lagi, saudara. Kalau anaknya kepengen makan, dia bisa cepat-cepat. Sebelum kita berdoa sebentar untuk mama untuk ibu atau mama kita. Ajak saudara berdiri sebentar. Saudara yang masih ada mama, saudara berdoa, saudara berkati mama saudara. Kalau saudara yang udah nggak ada mama, saudara terima kasih kepada Tuhan untuk mama saudara. Yang kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mama, untuk ibu kami Tuhan yang melahirkan kami, yang mendidik kami, yang membesarkan kami. Kita berdoa sebentar, saudara renungkan sejenak, ada waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita berkati mama kita. Dalam nama Yesus, kami memberkati semua mama, semua ibu. Terima kasih Bapak, nama Yesus. Sekarang saya berdoa untuk ibu-ibu di sini, mama-mama di sini. Ayo kita berdoa saudara yang semua arahkan saudara kepada para ibu-ibu, mama-mama. Kita berdoa, kita berkati. Bapak kami memberkati semua mama, semua ibu di tempat ini. Bapak kami memberkati dalam nama Yesus dengan kesehatan, dengan sukacita. Bahkan kami memberkati dengan hikmat Tuhan atas ibu-ibu dan juga mama-mama yang di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Ya, sedang kembali sekarang. Saudara, dalam beberapa bulan ini saya banyak mengajar saudara tentang iman, tentang posisi saudara dalam Tuhan. Tapi kali ini saya akan berbicara, karena kebetulan pada hari Mama saya akan berbicara hari ini tentang Kingdom Family. Jadi saya berbicara tentang topik khotbah saya adalah Single versus Marriage. Tapi sebelum kita buka Alkitab, saya ajak saudara sekali lagi berdiri. Ambil Alkitab saudara, kita deklarasikan firman Tuhan. Sorry saudara, duduk bangun. Kita berdiri sebentar saja. Kita deklarasikan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Hari ini saya dengar firman Tuhan.
Pikiran saya tunduk kepada firman Tuhan. Hati saya menerima firman Tuhan. Firman Allah hidup, firman Allah berkuasa, firman Allah tidak berubah. Saya percaya hidup saya nggak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen. Dan kembali saudaraku, saja sudah membuka Alkitab saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan berbicara dengan tema itu single versus married. Antara seorang single dengan seorang yang berkeluarga, menikah. 1 Korintus pasal yang ke-7. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat? Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan sudah bersama-sama baca ayat yang genap. 1 Korintus pasal 7. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Yang ke-9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin atau menikah, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amen. Nah, saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11, di sini Paulus berbicara kepada orang-orang yang belum menikah, yang sudah menikah, dan juga mereka yang bercerai atau mereka putus dalam hubungan mereka di tengah jalan. Nah, saudaraku, saya pagi ini akan berbicara tentang bagaimana kita membangun satu hubungan yang sehat. Jadi, yang sudah berkeluarga sudah boleh take note, yang single sudah boleh think about it. Ya. Nah, saya akan berbicara tentang membangun hubungan ini. Saudaraku, hari-hari ini hubungan atau relationship itu menjadi satu dilema. Kalau sudah lihat banyak orang-orang yang single, mereka sulit menemukan pasangan yang tepat untuk membangun satu keluarga. Jadi, cannot find someone to marry. Ini orang-orang single. Dan orang-orang yang berkeluarga, mereka mencoba untuk mengerti kenapa mereka menikah. Try to figure out, kenapa saya menikah. Dan mereka yang bercerai, kalau saya lihat, mereka takut untuk menikah lagi karena trauma, atau mereka broken heart. Tahu broken heart ya? Apa itu? Hancur hati. Atau distrust. Jadi udah nggak percaya lagi. So ini dilema dalam satu hubungan. Mereka yang single nggak bisa temukan pasangan, mereka yang sudah berkeluarga, mereka mencoba untuk mengerti kenapa mereka menikah. Tapi mereka yang bercerai, mereka takut menikah lagi karena udah trauma, mereka udah distrust, udah hancur hati. Sudah membangun hubungan itu memang bukan hal yang gampang, saudara. Jadi hubungan itu sesuatu yang saya katakan tidak mudah. Kenapa saya katakan bahwa hari-hari ini menjadi satu dilema tentang hubungan ini? Sebelum saya masuk, saya tampilkan dulu satu gambar. Ini kejadiannya pada tanggal 3 Desember 2013. Boleh ditayangkan, Felix?
Saudara, orang ini tidak bisa menemukan bagaimana dilema satu hubungan. Ada seorang muda usia 35 tahun, namanya Paul Hohner. Ini di California. Paul Hohner ini di California, San Francisco. Pada tanggal 3 Desember 2013, dia menikah dengan anjingnya. Saudara, ini bukan cerita, ini real, ini fakta. Jadi ini bulan Desember tahun 2013, dia menikah dengan anjingnya sendiri. Dia bilang anjingnya ini sangat setia. Dia bayangkan, saudaraku, hubungan. Ini satu. Mungkin kalau saudara mungkin tertawa atau saudara geli atau saudara merasa jijik, tapi ini faktanya. Jadi, saudaraku, hubungan itu menjadi satu dilema saat-saat ini, saudara. Terutama kita yang hidup di abad yang ke-20 ini. Jadi hubungan itu menjadi satu masalah. Dan banyak orang sulit untuk menemukan satu hubungan yang sehat atau satu pernikahan yang sukses. Kalau sudah memperhatikan di abad 20-an ini, sulit sekali ditemukan satu hubungan atau satu pernikahan yang sehat atau satu pernikahan yang sukses. Saya membangun hubungan memang bukan masalah yang mudah. Karena bagi kita, pernikahan itu adalah satu keputusan yang besar yang kita ambil setelah keputusan tentang keselamatan. Nah, saya ajak saudara untuk memperhatikan sebentar. Ini saya memberikan satu informasi dulu. Saudara, membangun satu hubungan, kalau kita memperhatikan saudara, abad-abad ini, saudara perhatikan begitu banyak saudara pernikahan-pernikahan yang gagal. Dari abad ke-20-an ini. Begitu banyak pernikahan-pernikahan yang gagal. Nah, saya tunjukkan dari statistik tentang pernikahan. Mereka disurvei, diteliti di daerah barat seperti Eropa, Amerika. Mereka survei dari 10 pasangan yang menikah, itu 5 orang yang bercerai. Dan mereka juga survei di Asia, dari 10 orang menikah, itu 2 orang yang bercerai. Jadi kalau barat 50%, kalau Asia 20%, masih mending. Tapi kalau kita lihat di sini, saudara, angka pernikahan angka perceraian itu sangat tinggi. Dan kalau saudara memperhatikan bukan hanya perceraian, kalau saudara memperhatikan keluarga-keluarga yang ada yang saat ini, mungkin mereka eksis, tapi banyak mereka yang hanya sekedar bertahan. Jadi mau cerai malu, nggak cerai. Mereka putuskan nggak cerai karena hal yang lain. Jadi kalau kita memperhatikan banyak orang yang gagal dalam membangun hubungan. Angka perceraian sangat tinggi. Orang-orang yang ada, keluarga-keluarga yang ada, banyak mereka yang hanya sekedar bertahan. Dan juga kalau sudah perhatikan, banyak pasangan-pasangan yang sebenarnya mereka berkeluarga, tapi mereka mengalami kepahitan. Setelah ini kita memperhatikan sendiri tentang bahwa banyak orang gagal dalam membangun satu hubungan. Nah, diteliti, saudara, di survei, saya minta maaf sebelumnya. Diteliti di survei, saudara, bahwa penyebab dari satu perceraian itu mayoriti. Mereka katakan 72% diteliti. Ini berdasarkan mereka mungkin dari pengadilan pengadilan cerai. Pengadilan cerai itu ya. Berdasarkan survei itu ditemukan penyebab dari satu perceraian itu mayoritas 72% mereka katakan disebabkan oleh satu individu yang disebut dengan laki-laki. Jadi penyebab utamanya perceraian itu siapa? Laki. Itu 72%. Diteliti berdasarkan survei. Dan itu saudara yang wanita. Be careful. Jadi berdasarkan penelitian 72% itu penyebabnya adalah seorang yang namanya laki-laki. Nah, kita tahu saudaraku memang pria itu targetnya setan. Ada pria itu yang akan jadi pemimpin, jadi kepala dalam rumah tangga. Kalau di dalam kekristenan, seorang pria itu akan menjadi imam, nabi, dan juga raja dalam keluarga. Karena itu pria itu jadi target daripada setan. Jadi saya tunjukkan beberapa informasi sebelumnya. Jadi
menurut statistik, saudaraku, bahwa banyak pria-pria itu yang memang mengalami krisis, ya. Atau ya saya katakan krisis. Mereka teliti, mereka survei dari survei itu, 93% yang melakukan tindakan kriminal di muka bumi ini, itu semua siapa? Pria. Jadi wanita cuma berapa? 7%. Ada, tapi apa? Ini cuma 7%. Dan mereka juga survei, mereka yang ada di penjara itu 92%. Tadi berapa persen? 93 ini. 92% yang di dalam penjara itu siapa? Laki-laki. Satu lagi saya juga. Dari survei itu juga 89%, agak turun sedikit, 89% yang melakukan tindakan kekerasan itu seorang yang disebut siapa? Pria. Jadi 89% yang melakukan kekerasan itu adalah orang laki-laki. Jadi banyak laki-laki yang mengalami krisis. Karena itu dalam satu pernikahan, saudaraku, laki-laki itu perlu apa? Dewasa. Nah, saudaraku, menikah itu saya katakan nggak mudah. Membangun satu keluarga itu bukan hal yang gampang. Nah, banyak orang yang mereka hidup dari apa? Imajinasi. Kalau kita melihat satu telenovela atau satu drama, kebanyakan yang menjadi happy endingnya itu adalah apa? Pernikahan. Betul nggak? Saudara lihat apa yang cerita-cerita kartun saja, Cinderella atau Snow White, atau karena saya lihat juga ya. Saya lihat happy endingnya pasti apa? Pernikahan. Ya kan, kalau udah wah happy ending. Saya pun banyak kali kita seperti berpikir bahwa pernikahan itu adalah happy ending. Itu adalah finalnya. Tapi saya mau katakan pada saudara, pernikahan itu bukan finalnya, bukan happy ending, saudara. Kalau saudara melihat dalam Alkitab, Paulus mengatakan bahwa sebenarnya ketika seseorang masuk dalam satu pernikahan, sebenarnya dikatakan dia masuk ke dalam yang namanya apa? Trouble. Atau kesusahan. Coba saya tunjukkan sebentar. 1 Korintus 7 ayat 28. 1 Korintus pasal 7 ayat di bawahnya. Terus lihat dalam 1 Korintus pasal 7 ini Paulus bicara tentang perkawinan, tentang keluarga. Ayat 28 coba kita lihat. Di sini dia memberikan nasihat begini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi Paulus dia menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita menikah, sebenarnya kita masuk yang namanya apa? Kesusahan. Trouble. Ya, ada lagu pernikahan namanya yang umum apa? Deng 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 deng. Ya kan? Deng 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 deng. Trouble is coming. Saudara, kalau di dalam satu pernikahan seringkali orang berpikir itu ada happy ending. Karena itu kalau waktu orang wedding, pernikahan, biasanya tulisannya apa? Happiness atau selamat berbahagia. Sebenarnya apa itu perlu dirubah. Begitu tulisannya apa? Ini dirubah, welcome trouble. Suatu pernikahan itu bukan happy ending. Kita kadang-kadang terjebak dengan apa? Telenovela atau drama. Saya nggak terlalu senang lihat drama, karena kalau lihat drama mesti saya tertidur. Ini saya mau tunjukkan sedikit tentang apa? Pernikahan ini. Jadi dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 7 sampai dengan 17, di sini Paulus memberi nasihat kepada orang-orang yang single, kepada mereka yang berkeluarga, dan juga mereka yang sudah berkeluarga atau berpisah. Saudara, kalau saudara memperhatikan, Paulus ini adalah seorang pribadi, dia ini adalah seorang yang single. Dia seorang yang tidak menikah. Tapi dia adalah seorang pribadi yang utuh. Dia nggak menikah tapi utuh. Karena itu dia tidak terintimidasi dengan kebiasaan atau budaya saat itu. Orang harus menikah. Sebab Paulus ini seorang pribadi yang utuh.
Dan kalau saudara perhatikan, saudaraku, dia seorang single yang utuh, dan bahkan saya katakan dia adalah seorang single yang sukses. Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya, dan bahkan dia fulfill, dia punya apa? Destiny. Jadi dia seorang yang, kalau di dalam akhir kalau sudah baca, Paulus ini dia mencapai garis apa? Akhir. Nah, Paulus ini adalah seorang. Jadi Paulus ini adalah seorang yang, saya katakan dia seorang single yang utuh, seorang single yang sukses. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat 11, di situ Paulus menunjukkan tentang keuntungan seorang yang menjadi single, dan juga keuntungan menjadi seorang yang berkeluarga. Jadi dia menunjukkan tentang untung ruginya sebagai seorang single dan sebagai seorang yang berkeluarga. Kalau kita memperhatikan, kalau sudah melihat di situ apa yang dikatakan oleh Paulus, jadi Paulus menunjukkan tentang keuntungan rugi. Nah, kalau sudah perhatikan, banyak keuntungannya kalau seseorang itu menjadi apa? Single. Saudara perhatikan, saudara baca. Paulus berkata, kalau saudara lihat itu, Paulus menunjukkan tentang untung ruginya, tentang single dan keluarga. Kalau dia bandingkan, dia bilang, banyak keuntungannya kalau seseorang itu menjadi single. Karena itu dia berkata begini, alangkah baiknya kalau semua orang itu jadi seperti siapa? Aku. Kalau aku menikah. Paulus seperti aku, single. Jadi katakan, Paulus berkata begini, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Karena banyak keuntungannya kalau seseorang itu menjadi single. Tetapi masalahnya adalah, tidak semua orang dipanggil jadi single. Jadi nggak semua orang bisa untuk nggak menikah. Saya dulu kepenginnya nggak menikah, tapi tidak tahan. Tapi bukan berarti saya menyesal setelah menikah. Tapi saya mau katakan saya bukan menyesal menikah, tapi saya beruntung karena saya menemukan seorang wanita yang hebat. Saudara, kalau kita memperhatikan di sini, banyak sekali keuntungannya kalau seseorang itu menjadi apa? Single. Nah, saya akan sedikit masuk. Bagaimana cara kita membangun satu hubungan atau satu pernikahan yang sehat? Nah, sebelum saya masuk, saya mau berikan satu statement ini. Apa sebenarnya pernikahan itu? Mungkin boleh ditampilkan Felix, ini agak panjang. Pernikahan itu, kalau saya terjemahkan adalah satu komitmen, satu tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang dibangun dengan sikap saling menghormati, saling memiliki, dan saling memerlukan. Jadi pernikahan itu adalah satu komitmen dan satu tanggung jawab. Nah, karena itu, saudaraku, pernikahan yang sehat itu harus dibangun oleh pribadi-pribadi yang utuh. Oleh pribadi-pribadi yang, saya katakan yang lengkap, atau yang dewasa. Jadi di Indonesia, seseorang yang menikah, biasanya kalau wanita, itu usianya minimum berapa? 17 ya? 17 ada 17? Ada yang lawyer. Yang saya dengar itu adalah 17 tahun. 17 tahun di Indonesia. Dan menurut mereka itu ukuran apa seseorang yang apa? Dewasa. Tapi saya mau katakan, saudaraku, dewasa itu tidak bisa ditentukan oleh apa? Umur. Ada orang yang usianya udah 50, tapi kelakuannya masih anak-anak. Nah, jadi tadi katakan, pernikahan yang sehat itu harus dibangun oleh pribadi-pribadi yang utuh, pribadi yang lengkap atau pribadi yang dewasa. Pernikahan itu bukan apa setengah plus setengah atau 2/3 dengan sepertiga. Tapi pernikahan itu adalah 1 plus 1 become 1. Sedangkan itu pernikahan itu harus dibangun oleh pribadi atau orang single yang utuh. Single yang lengkap, single yang dewasa. Baru mereka bisa masuk ke dalam satu pernikahan. Jadi seseorang yang menikah, saya mau katakan, harus menjadi seorang single yang utuh. Jadi kalau kita belum bisa menjadi seorang single yang utuh, saya mau katakan kepada saudara, kita belum qualified. Belum qualified untuk masuk ke dalam yang namanya pernikahan. Jadi
pernikahan itu harus pribadi yang utuh. Jadi ada seorang kata begini, pernikahan yang sukses itu sangat tergantung, sangat determin dengan kehidupan single yang sukses. Jadi pernikahan yang sukses itu sangat determin dengan kehidupan single yang sukses. Ada seorang yang berkata demikian, mungkin boleh ditampilkan. Your relationship can only be as successful as your single. Jadi saudaraku, pernikahan yang sukses itu harus dibangun oleh dua pribadi yang apa? Yang utuh. Yang matang, yang dewasa, yang lengkap. Jadi seorang single yang utuh, saya katakan, itu adalah fondasi yang kuat untuk membangun satu pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu dibangun oleh orang-orang atau dua single yang tidak utuh, tidak lengkap, so biasanya pernikahannya itu tidak apa? Tidak sehat, tidak kuat. Nah, saya juga lebih dalam lagi. Jadi seorang single yang utuh adalah fondasi yang kuat untuk satu apa? Hubungan. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada saudara, apa sebenarnya yang dimaksud dengan seorang single yang utuh atau yang lengkap. Ada tiga hal yang bisa bagikan dengan mudah. Yang pertama adalah seorang yang utuh atau seorang single yang lengkap, itu adalah seorang yang bisa independen. Kalau independen, jadi hidupnya itu enggak apa? Dependen, enggak tergantung kepada orang lain. Sebab ada orang yang menikah, setrika saja enggak tahu. Kalian ngerti? Menikah, setrika aja enggak tahu. Seorang yang menikah, kita harus bisa independen. Sekalipun tidak ada orang yang membantu kita, tapi kita bisa hidup, kita bisa survive, kita bisa semua lakukan. Kita harus jadi pribadi yang apa? Yang utuh. Jadi hidup kita jangan bergantung kepada orang lain. Saudara bisa mengerti sekali. Kalau saya lihat banyak, maaf kan. Banyak wanita-wanita Indonesia, karena banyak mereka dari keluarga-keluarga yang mampu. Ada orang yang bekerja di rumahnya. Jadi sampai cuci piring aja nggak pernah. Disuruh cuci piring, nggak tahu cuci piring. Sering sangat menyedihkan. Sebab pernikahan yang sehat harus dibangun oleh pribadi-pribadi yang kita harus apa? Independen. Hidup kita nggak bergantung kepada apa? Orang lain. Kita bisa kerjakan semua. Bahkan kalau saya mau katakan, bahkan kita perlu juga tahu masak sebelum minimum. Kadang nggak tahu masak. Coba saya pernah, saya waktu menjadi single, saya masih single. Saya tahu setrika. Jadi saya sebelum ketemu dia lihat saya itu rapi sekali. Saya selalu pakai lengan panjang. Itu saya lihat garisnya itu bisa kelihatan. Itu saya setrika sendiri, saya bisa setrika sendiri. Sampai orang bilang itu kalau lalat nempel pun kepleset. Saya tahu setrika. Saya juga belajar masak, saya tahu masak sedikit-sedikit. Masak super mie, nasi goreng, saya tahu. Goreng telur, saya tahu. Kita harus apa? Jadi pribadi yang apa? Nggak depend kepada apa? Nggak depend kepada apa? Orang lain. Saya ada seorang teman saudaraku yang ditugaskan pergi ke Hong Kong pelayanan. Waktu dia di Hong Kong, saudaraku, jelas Hong Kong pembantu kan, orang bekerja di rumah kan sangat mahal. Jadi dia nggak ada orang kerja di rumah. Jadi dia harus ngepel sendiri. Dan setiap kali dia ngepel, dia tangis. Karena selama hidupnya nggak pernah apa? Kasihan ya. Saudaraku, kita harus apa? Bisa apa? Independen. Jadi saudara harus tahu melakukan urusan-urusan saudara, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan saudara sendiri. Paling tidak kita bisa belajar. Kita juga bisa apa? Menghidupi diri sendiri. Udah harus pasti. Boleh orang yang masih apa pakai mobilnya papa, tinggal di rumahnya papa, menikah saudara. itu enggak pas saudara. Jadi apa kita harus bisa menghidupi diri sendiri, kita bisa survive sendiri, kita tidak dependen kepada orang lain, baru kita bisa siap untuk apa? Menikah. Jadi saudara harus bisa menghidupi diri sendiri. Kadang-kadang istri saya pernah ngomong suatu saat, dia ngomong sama saya begini, sepertinya kamu ini tidak terlalu perlukan istri. Saya tahu itu lagi karena dia memerlukan sesuatu yang rasa diperlukan. Kebetulan itu rasa diperlukan, rasa dimiliki.
Dia pernah ngomong sama saya, Pak, sepertinya kamu ini nggak terlalu perlukan istri. Saya sempat depend. Nah, seorang yang menikah itu harus seorang yang apa? Independen. Seorang yang utuh, yang bisa hidup sendiri sekalipun nggak perlu dibantu oleh orang lain. Jadi kita harus ketika kita bisa independen, saudara, kita ada qualified untuk kita menikah. Kalau saudara masih dependent, masih belum qualified. Jadi pertama saudara harus apa? Seorang yang utuh itu adalah seorang yang independen. Jadi saudara harus independen. Nah, yang kedua yang saya akan pada saudara. Yang kedua adalah saya sebut di dalam kata alone but not lonely. Artinya gini, saudara. Jadi hidup sendiri tapi nggak merasa kesepian. Kalau saudara merasa kesepian dalam hidup saudara dan kemudian saudara menikah, nggak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan ego saudara, kebutuhan spiritual saudara. Karena itu saudara harus menjadi seorang yang utuh, seorang yang penuh. Jadi saudara alone but is not lonely. Jadi saudara nggak merasa nggak merasa kesepian. Ya, saya cerita sedikit. Jadi kalau saya mau katakan pada saudara-saudara, pernikahan itu bukan solusi atau jawaban untuk seseorang yang pernikahan itu bukan solusi atau jawaban untuk seseorang itu tidak menjadi kesepian. Jadi pernikahan itu bukan solve-nya, bukan penyelesaiannya untuk kita supaya tidak kesepian. Jadi kita salah langkah kalau kita kesepian menikah. Jadi saudara alone but is not lonely. Nah, kenapa saya katakan bahwa pernikahan itu tidak menjawab kesepian kita? Saudara lihat dalam keluarga-keluarga. Karena saya sudah menikah, saya tahu. Dan banyak orang yang konsultasi atau konseling dengan saya tentang pernikahan. Saudara, begitu banyak keluarga-keluarga, saudara lihat. Mereka tidur satu ranjang, tapi satunya menghadap ke tembok sebelah kanan, satunya menghadap sebelah tembok kiri. Saudara, itu lonely, saudara. Tidur satu ranjang, tapi tidak unity. Saudara, kalau saya lihat, bukan hanya mereka yang lebih parah lagi, saudara, tidur dengan kamar yang berbeda. Jadi satu di kamar utamanya, satu di kamar tamu. Yang lebih gila lagi, saudaraku, satunya tinggal di rumah, satunya tidur di rumah tetangga. Saudaraku, pernikahan itu bukan jawaban untuk kesepian kita. Jadi yang saya katakan pada saudara bahwa saudara mungkin sendiri, tapi possible untuk saudara tidak kesepian. Jadi alone but is not lonely. Kalau saya mau tunjukkan pada saudaraku, Adam itu seorang yang single, yang utuh. Dia nggak kesepian, dia nggak malang nasibku sendiri di Taman Eden. Dia nggak kesepian, dia nggak kesepian. Dia seorang yang utuh, seorang pribadi yang utuh. Dia independen semuanya. Saya yang memikirkan itu justru Tuhan yang bawa Hawa. Tuhan yang bawa Hawa kepada Adam. Dia nggak kesepian. Dia nggak merana, dia nggak meratap pada seorang diri, enggak. Tapi Tuhan yang bawa Hawa kepada. Jadi seorang yang menikah harus menjadi seorang pribadi yang yang utuh. Jadi kita harus jadi pribadi yang utuh. Pribadi yang pertama saya katakan independen, yang kedua alone but not lonely. Saya mau katakan kepada saudara, keluarga itu adalah idenya Tuhan. Karena memang melalui keluarga itu di sana kita bisa reproduce. Jadi fungsi keluarga itu adalah untuk reproduce. Jadi kalau ada pernikahan gay atau lesbian itu misuse. Jadi keluarga itu adalah untuk reproduce. Dan juga keluarga itu adalah untuk kita bisa memultiply potensi atau kemampuan kita jadi lebih besar. Karena itu ada satu yang berkata begini, kalau satu orang mengalahkan 1000, 2 orang akan mengalahkan berapa? Berlaksa. Jadi pernikahan itu memang idenya keluarga, karena supaya bisa mengerjakan yang jauh lebih besar. Itu tujuan daripada satu pernikahan. Nah, yang pertama tadi saya katakan, seorang yang utuh adalah seorang yang independen, yang bisa survive tanpa bantuan orang lain. Dan yang kedua, ada seorang yang sendiri tapi tidak
merasa sepi, nggak kesepian. Jadi saudara harus bisa apa? Utuh, lengkap. Dan yang ketiga yang ini saya berikan pada saudara. Yang ketiga itu adalah kalau kita bisa menjadi seorang pribadi yang baik, adalah orang yang punya apa? Self image yang pulih. Gambar diri yang apa? Yang sembuh. Nah, saudara, kalau kita punya gambar diri yang enggak sembuh atau gambar diri yang rusak, itu kita akan menjadi, saya bilang saudara, akan jadi parasit dalam apa? Pernikahan atau keluarga. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa hal yang sudah menyebabkan gambar diri seseorang itu menjadi rusak. Yang pertama, kalau seseorang itu biasanya mengalami penolakan. Jadi yang mengalami satu penolakan, itu bisa jadi terjadi pada waktu dia ada dalam kandungan, atau pada waktu masih apa? Kecil. Jadi adanya satu penolakan. Atau dengan kata lain, keberadaannya itu nggak diingini. Jadi itu bisa membuat orang itu gambar dirinya apa? Rusak. Atau kalau seseorang itu mengalami perlakuan yang keras atau kasar dari orang tua, atau dari orang-orang yang dekat dengan dia. Dari perlakuan yang keras, perlakuan yang kasar, itu bisa melukai emosi seseorang. Dan itu bisa membuat gambar diri kita menjadi apa? Rusak. Nah, yang selanjutnya adalah yang tidak menerima penghargaan yang cukup atau tidak dapat perhatian. Itu juga bisa merusak gambar diri kita. Dan yang terutama adalah orang yang punya gambar diri yang rusak, itu adalah kalau nggak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua. Jadi kalau nggak menerima kasih sayang yang cukup, biasanya gambar dirinya itu apa? Rusak. Nah, saudaraku, biasanya kalau gambar diri seseorang rusak, saudaraku, biasanya emosinya itu akan menjadi apa? Terluka, saudara. Dia akan menjadi seorang yang tertolak, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang terluka ya, dia tertolak, tidak bisa terima dirinya sendiri, dan juga bukannya nggak bisa terima dirinya sendiri, tapi dia juga nggak puas dengan dirinya, atau dengan kata lain, mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Orang yang gambar dirinya rusak bukan hanya itu, dia akan nggak ada confident. Jadi tidak confident dan punya satu perasaan yang sensitif, yang negatif. Jadi sensitifnya bukan peka dengan suara Tuhan, tapi yang negatif. Gampang, kalau orang bilang itu gampang tersungging, gampang tersinggung. Jadi itu orang-orang yang terluka atau gambar dirinya yang rusak. Sensitif dengan hal yang negatif, juga pity himself. Ini bukan independen, tapi ini pity himself. Atau jadi orang itu yang ya, mengasihi diri sendiri atau merasa merana. Jadi terus yang selanjutnya itu adalah tidak aman. Jadi insecure. Ini orang-orang yang gambar dirinya yang rusak. Nah, kalau keadaan ini masuk dalam satu pernikahan, biasanya tadi saya katakan akan menjadi parasit dalam keluarga. Bahkan saya mau katakan dengan jujur, saudara, itu bisa jadi pemicu dari persoalan-persoalan dalam keluarga. Saudara, pertikaian, perkelahian, semuanya seringkali disebabkan adalah karena masalah tersentuh emosi. Jadi karena ini yang seringkali yang menjadi pemicu di dalam masalah-masalah di dalam keluarga. Jadi tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang yang utuh. Jadi gambar diri kita itu perlu pulih. Nah, untuk kita memang untuk memiliki gambar diri yang pulih, memang caranya memang kita tidak bisa lepas. Saudara harus bisa mengampuni dan melupakan masa lalu saudara. Siapa yang pernah menyakiti saudara, siapa yang pernah memperlakukan saudara tidak fair, saudara yang mungkin dilakukan dengan keras ataupun dilecehkan dengan perkataan ataupun dengan kekuatan, saudara perlu mengampuni dan melupakan. Ini langkah yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya langkah ini yang ingin saya tunjukkan pada saudara. Saudara perlu menerima gambar diri kita yang sebenarnya, siapa saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara perlu tahu gambar diri saudara sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau katakan pada saudara-saudaraku, setiap kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan keadaan yang saya katakan sangat unik. Unik ini apa? Berbeda, sangat unik, sangat berbeda atau khusus. Kalau saudara perhatikan, lebih dari 7 miliar manusia di muka bumi ini, mereka nggak ada yang punya sama fingerprint. Perhatikan, nggak ada yang sama.
Kenapa? Karena setiap orang itu unik, berbeda. Jadi, kalau saya mau jelaskan kepada saudara lebih lagi, jadi setiap kita, saya mau katakan kepada saudara, kita ini diciptakan dengan tujuan yang khusus, diperlengkapi dengan talenta atau potensi yang khusus dan juga yang berbeda. Jadi setiap kita itu punya tujuan khusus. Jadi nggak ada orang bisa menempati posisi kita. Jadi saudara biasanya diciptakan Tuhan itu dengan tujuan yang khusus, dengan misi yang khusus. Itu setiap kita. Jadi saudara perlu tahu bagaimana kita diciptakan. Tadi kita ada lagu bahwa kejadian itu dahsyat dan ajaib. Nah saudaraku, kita ini diciptakan dengan sangat khusus. Jadi nggak ada orang yang bisa menggantikan tempat saudara. Jadi Tuhan itu memiliki satu tujuan khusus dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan pada saudara ini, setiap kita spesial. Coba katakan spesial. Bukan bukwai. Kata bukwai. Bukwai itu aneh-aneh. Jadi kita ini adalah apa? Khusus, kita ini adalah spesial. Nah saya akan jadi karena kita ini sangat khusus, kita ini sangat spesial. Jadi kita ini, saya mau kata pada saudara, saudara harus bangga dengan diri saudara. Jadi kita harus bisa bangga, kita harus bisa puas, kita bisa aman, dan kita bisa punya full confident tentang diri kita. Kalau saudara bisa menghargai diri saudara sendiri, saudara bisa menghargai orang lain. Jadi kalau kita bisa menerima diri saudara sendiri, saudara bisa menerima orang lain. Ada satu pernyataan yang baik dikatakan demikian. Dia berkata begini. Coba boleh ditampilkan ini. You are not ready to live with someone else until you can live with yourself. Jadi saudaraku, hubungan dalam pernikahan sangat dipengaruhi dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana sikap saudara terhadap diri saudara sendiri. Kalau saudara nggak suka dengan diri saudara, saudara sulit untuk suka dengan orang lain. Jadi, kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, saudara, yang saya maksud bukan selfish ya, tapi kita nggak akan bisa mencintai orang lain. Karena itu ada satu hukum utama yang Tuhan katakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasihi Tuhan, kasihi diri sendiri, baru bisa mengasihi sesama. Jadi, hubungan pernikahan kita itu sangat ditentukan dengan dengan kehidupan single kita. Jadi ada 3 hal yang sudah perhatikan di sini, bahwa pernikahan itu harus dibangun oleh dua pribadi yang utuh. Jadi kita harus menjadi seorang single yang lengkap, single yang utuh, single yang pulih. Baru kita bisa masuk dalam satu pernikahan. Kalau kita belum menjadi seorang single yang sukses, kita akan sangat sulit untuk membangun satu hubungan yang sukses dalam pernikahan kita. Jadi pernikahan saudara itu sangat ditentukan oleh keadaan waktu saudara sebagai seorang single. Ada satu pernyataan yang bagus dia katakan demikian. Ada satu yang ini saya sudah tahu di sini. Dia berkata demikian. Kunci untuk interpersonal dikatakan begini. The key to all interpersonal relationship is the quality of your intrapersonal relationship. Jadi hubungan antar pribadi itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana hubungan saudara dengan diri saudara sendiri. Jadi saudara harus pulih sebagai seorang single. Saudara harus utuh, saudara harus lengkap. Baru saudara bisa masuk dalam pernikahan yang sehat. Jadi kalau pernikahan itu dibangun oleh pribadi-pribadi yang belum pulih, biasanya keluarganya juga enggak sehat. Jadi luka-luka yang kita bawa, masalah-masalah yang kita bawa, itu akan masuk ke dalam pernikahan. Jadi ini akan menjadi parasit, ini akan menjadi perusak, dan ini akan bisa menjadi satu pemicu persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi hubungan dalam satu pernikahan
itu sangat ditentukan dengan keadaan waktu kita menjadi single. Jadi saudara harus menjadi seorang single yang utuh, seorang independen, yang tahu menghidupi diri sendiri, yang kita bisa survive tanpa bantuan orang lain. Kita bisa lakukan semuanya. Bahkan kalau perlu sebagai orang laki tahu perbaiki apa? Listrik, kita tahu apa? Nyambung kabel. Kadang-kadang kita perlu belajar. Kalau perlu mungkin nempel buwung, tahu buwung apa itu? Atap. Saya kadang-kadang sekarang tinggal di rumah yang pernah bocor, naik sudah. Walaupun pendeta naik buwung juga. Sebenarnya kita perlu apa? Kita perlu apa? Bisa independen. Jadi pertama kita harus independen. Yang kedua, saudara alone but not lonely. Saudara bisa sehat dalam kehidupan pribadi saudara. Dan yang ketiga, saudara perlu apa? Apa yang ketiga? Share English. Jadi saudara perlu sembuh emosi saudara. Dan kalau saudara pelajari banyak permasalahan-permasalahan dalam keluarga itu disebabkan karena apa? Luka-luka emosi yang dibawa dalam rumah tangga. Dan itu seringkali terjadi. Karena itu akan bukan hanya mempengaruhi dalam keluarga sebagai pasangan suami istri, tapi juga berpengaruh kepada anak-anaknya. Kita ini memang produk dari orang tua yang yang orang tua kita banyak yang kita belum tahu cara. Saya juga dari keluarga yang terluka. Tapi ketika saya tumbuh dewasa, saya mengerti bahwa papa mama saya sebenarnya mengasihi saya, tapi dia hanya nggak tahu cara. Karena itu sangat penting dalam keluarga itu pengetahuan. Karena sudah perlu pengetahuan dalam membangun rumah tangga. Karena biasanya kita sebelum menikah kita ada konseling pranikah. Saudara perlu tahu, saudara perlu belajar dalam tentang pernikahan. Saudara perlu cari informasi sebanyak tentang membangun keluarga. Jadi saya katakan pada saudara, membangun keluarga itu bukan hal yang gampang. Menikah itu mudah, tapi bangun keluarga bukan hal yang gampang. Jadi tadi saya katakan pada saudara, pernikahan itu bukan pelarian. Bukan pelarian. Tapi pernikahan itu adalah kita mengambil satu tanggung jawab, mengambil satu komitmen untuk memenuhi dengan perasaan, dengan sikap, saling mengasihi, saling memiliki, dan saling memerlukan. Jadi ini kunci sukses kalau kita mau bangun keluarga. Jadi saya katakan pada saudara, hubungan itu sangat penting. Jadi banyak kalau hari ini kita melihat tentang dilema dalam hubungan, sampai sesuatu yang mengerikan, orang nggak bisa temukan pasangannya sampai menikah dengan anjingnya. Sebab kita harus persiapkan diri kita. Kalau kita sebagai seorang single, jadi seorang single yang utuh. Dan kalau kita sudah single yang utuh, kita masuk dalam satu pernikahan, kita akan bangun satu keluarga yang sehat. Sebab karena keluarga yang sehat itu adalah refleksi dari satu kota yang kuat, satu bangsa yang kuat. Jadi keadaan bangsa, keadaan satu kota itu sangat ditentukan oleh keadaan keluarga. Kalau sudah mengamati, saudara perhatikan, saudara. Di Singapura ini, keluarga-keluarga di Singapura ini semuanya itu sendiri-sendiri, semuanya hidupnya sendiri-sendiri. Karena itu negaranya juga semuanya sendiri-sendiri semua. Sampai kita dalam lift saja tidak tegur satu dengan yang lain. Apa yang ada dalam keluarga itu juga akan masuk dalam satu kota atau satu bangsa. Di Indonesia kalau saudara lihat, apa sebenarnya yang paling menonjol di Indonesia? Kalau lihat negaranya di Indonesia, negaranya kaya, tapi yang paling banyak itu apa? Korupsi. Itu coba Indonesia nomor 3 terbesar korupsi di dunia. Pertumbuhan ekonomi nomor 10, tapi korupsi nomor 3. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, kenapa misalnya Indonesia menjadi satu negara yang sangat korup? Karena saya mau katakan pada saudara, dalam keluarga-keluarga di Indonesia, nilai integritas itu banyak tidak ada. Jadi dari anak-anak, kebanyakan kita itu sering kali melakukan sesuatu yang sebenarnya itu nggak bagus, tapi kita nggak apa-apa. Jadi karena nggak adanya integritas ini, itu membangun keluarga ini, dan itu akan membangun satu kota, membangun satu bangsa. Yang dimana pemerintahan kita nggak ada integritas. Kita berdoa untuk pemerintahan yang integritas.